لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Salah satu nikmat yang kita rasakan malam ini adalah kita bisa bersama-sama menikmati lezatnya hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Karena yang butuh asupan itu bukan hanya raga kita ya, fisik kita, jiwa kita pun butuh apa? Asupan gizi. Ya, kalau fisik kita butuh asupan 4 sehat 5 sempurna. Dari dulu sampai sekarang ya masih ya, nggak ada perubahan. 4 sehat 5 sempurna. Itu kalau apa? Kalau material fisik. Tapi ada hal yang lebih seru dan lebih keren lagi yang orang sering lupakan ya. Jadi jiwa dan ruhiyah kita itu perlu juga diasup oleh gizi. Tentu berbeda ya, berbeda jenis, berbeda dimensi ya. Kalau jiwa kita asupannya ya membaca Quran, zikrullah, salat khusyuk dan lain sebagainya. Jangan dikira enggak penting sekali. Makanya lagu Indonesia Raya itu apa bunyinya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan dulu apa jiwa dulu? Jiwa dulu. Ini yang ngarang itu hebat. Cuman akhir-akhir ini mengalami degradasi ya, mengalami apa? Distorsi makna ya, tidak dijiwai padahal yang ngarang luar biasa. Siapa tahu siapa yang tahu yang ngarang siapa lagi misalnya? Iya, orang Islam atau orang non Muslim? Islam, top dulu yang merumuskan ya. Jadi tidak bisa ditutup-tutupi sebenarnya. Jadi yang merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh kaum muslimin mayoritas, karena kita mayoritas. Tapi bukan berarti terus mengesampingkan yang minoritas, enggak. Itu bukan karakter orang Islam. Kalau ada yang nuduh-nuduh, misalnya apa menindas yang minoritas, itu hoax. Nggak pernah ada ya. Atau orang-orang yang sengaja mengadu domba, dari dulu sudah rukun, sudah bagus ya. Jadi yang merusak itu orang-orang yang suka mengadu domba begitu. Sudah jelas ya? Insya Allah jelas semuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tidak bisa dilepaskan ya dengan ayat sebelumnya. Ada keterkaitan yang erat, ada korelasi yang sangat jelas sekali. Jadi ayat yang kita kaji malam ini ya sebagai naat atau sifat ayat sebelumnya, sifat orang-orang yang menuduh Allah itu fakir kemarin ya, kemudian mereka mengaku kaya hanya gara-gara gagal paham. Ini juga bisa menjadi badal ya, atau ya badal ya, jadi kedudukan kalimatnya. Makanya terjemahan Depak itu biasanya menggunakan yaitu. Siapa orang yang menuduh Allah fakir kemudian dia merasa kaya? Alladzina yaitu. Ya, orang-orang qalu yang mengucapkan. Ya orang Yahudi. Alul kitab Yahudi. Innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah telah apa itu? Ahida itu memerintahkan ya kepada kami. Ya. Jadi
dia merasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini huwak lagi nih nanti. Humul ladzina qalu innallaha amarona wa awsana fit Taurat. Itu orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kami dan mewasiatkan kami di dalam kitab Taurat. Nah, ada distorsi lagi nih di sini. Ya. Allah nu'mina li rasulin, agar kami tidak beriman kepada rasul. Ya enggak mungkin dong. Hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar, sebelum dia mendatangkan kurban kepada kami yang dimakan oleh api. Jadi syariat nabi-nabi sebelumnya itu ciri-ciri kurban diterima itu kalau disambar api. Jadi api cahaya di situ tanpa ada asap. Ya. Tapi syariat Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan dalam Taurat, sudah nggak ada itu syariat itu. Ya. Karena syariat para nabi itu bisa berbeda nggak? Berbeda syariatnya, fikihnya berbeda. Itu ya, di zaman Nabi Adam tatkala Qabil dan Habil berselisih paham. Jadi Nabi Adam itu dulu kalau istrinya ngelahirin itu kembar-kembar kan, kembar perempuan, kembar laki. Biasanya yang ganteng dijodohin sama yang kurang cantik, yang cantik dijodohin yang ganteng dijodohin nama yang yang ganteng dijodohin nama yang kurang cantik, dan sebaliknya lah kira-kira. Itu diantaranya. Ya, memang belum ada manusia, maka dijodohkan sama adiknya sendiri, adik kandung sendiri boleh, karena nggak ada manusia selain dia. Kalau sekarang udah nggak boleh, karena syariat bisa dirubah, bisa beda. Ya, antum lihat misalnya di surah Al-Maidah ya, watslu alaihim naba abnai Adama bil haq id qarraba qurbanan, dan seterusnya. Nah, itu peristiwa tentang Qabil dan Habil. Qabil dan Habil diperintahkan agar dua-duanya berkorban. Nah, Habil ini seorang penggembala, kalau Qabil petani. Dan korbannya itu yang enggak harus berupa binatang. Ya. Kalau Qabil berkorban dengan hasil pertanian, ya. Kalau Habil korbannya apa? Binatang, kambing yang terbaik dia pilih. Nah, ini ceritanya. Jadi yang terbaik dia pilih, sedangkan Qabil itu justru ngambil hasil tanamannya itu malah yang paling jelek diambil. Nah, ini sudah menandakan kurang ikhlas. Ketika berjalan mau pergi ke gunung yang diperintahkan untuk mengorbankan benda yang dikorbankan itu, dari jalan masih dipilih-pilih gitu. Yang jelek aja yang dikorbanin deh, baik-baik sambil lagi samakan lagi gitu. Sedangkan Habil betul-betul sini ada Habil ya. Oh, ini ada Habil. Dan namanya Habil. Ini niru anaknya Nabi Adam. Allahumma amin. Supaya karakternya, akhlaknya kayak Habil, ikhlas. Jadi kalau berkorban itu dipilih yang terbaik, pantas kalau kemudian diterima oleh Allah. Nah, tanda-tanda diterimanya itu gimana? Jadi langsung disambar api dari langit, hilang langsung. Itu tanda-tandanya. Ya. Fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi karena melihat seperti itu akhirnya si Qabil tidak diterima. Qala la aqtulannak. Saya bunuh kamu. Bukan gitu. Jadi soal kriminal pembunuhan itu memang sudah ada sejak dulu manusia pertama. Tapi bukan berarti kita harus niru saling bunuh-membunuh gitu. Wah, konyol kalau begitu. Bukan begitu. Faktanya memang pembunuhan kriminal itu ada. Selama masih ada kehidupan itu tetap ada. Hatta negara yang katanya paling bagus hukumnya, ada nggak kriminal pembunuhan? Di Amerika ada nggak? Di Belanda ada nggak? Di Inggris? Wah, ada, tetap saja ada. Ya. Nah, aturan hukum positif segala macam itu untuk
meminimalisir. Kalau menghilangkan sama sekali nggak akan bisa. Bukan dunia namanya kalau nggak ada kriminal. Ya, kenapa ada kriminal? Karena dunia, nah, dunia gitu ya. Apa kata dunia kalau nggak ada? Ya, jadi dunia. Jangan mimpi kalau kemudian nggak bisa seperti itu. Karena memang sudah apa? Menjadi tabiat dunia. Gitu. Jadi nggak mungkin terus kemudian kriminal itu steril sama sekali karena dunia. Tapi bukan berarti kita disuruh menjadi kriminal, bukan, ya, bukan. Ya, jangan salah paham. Ini gagal maning nanti, gagal paham maning nanti kamu, ya. Baik, ya. Jadi mereka berkata, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Ya. Jadi dia mau beriman kepada Rasul kalau Rasul itu bisa membuktikan ada kurban ya yang langsung diterima, dimakan, dilahap oleh api. Kita lihat nanti apakah kalau kemudian didatangkan seperti itu dia juga mau iman. Nah, ini ayat setelahnya. Ay amarona bi an la nusaddiqa li rasulin hatta ya'tiyana bi ayatin khassah wa hiya ay yuqaddima qurbanan fatanazzala narun minas sama fatakuluhu. Ya, Tuhanku memerintahkanku agar kami tidak memerintahkan kami kita semuanya agar tidak begitu mudah membenarkan seorang rasul sehingga rasul tersebut memberikan atau mendatangkan tanda-tanda khusus bi ayatin khassah. Apa itu? Wahia ayyuqaddima qurbanan, dia mendatangkan kurban. Ya, fatanazzala narun, kemudian turunlah api minas sama'i dari langit, fatakuluhu, maka kemudian api itu melahapnya, baru dia mau iman kalau seperti itu. Nah, padahal di dalam kitab Taurat itu ada pengecualian, kecuali umatnya Nabi Isa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada penjelasan di situ. Cuman lagi-lagi dia apa? Ditabdil, tahrif, ya, dikurang-kurangi, ditilep begitu. Ditilep, didelet, ditutup. Enggak dijelas. Ya, soal tahrim menjago mereka ya, luar biasa, kita sudah tahu ya. Wa hadza iftira'un 'ala Allah, ini mengada-ada sebenarnya ya, mengada-ada. Kalau zaman sekarang namanya apa namanya? Aduh, apa namanya kalau zaman sekarang? Mengada-ada itu apa namanya? Hoax. Bukan, ling-aling mau ditanya enggak tahu. Iftira ya, mengada-ada. Kalau mengada-ada berarti ada beneran nggak? Enggak, namanya mengada-ada. Wah, itu mengada-ada itu. Ya. Khaitulam ya'at ilaihim bidzalik. Jadi Allah tidak pernah memerintahkan kepada mereka hal seperti itu, enggak pernah, tapi ngaku-ngaku. Nah, itulah orang Yahudi yang pernah membuat statement yang sangat bodoh. Sebelumnya kita sudah bahas. Ya, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya, Allah mendengar itu ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, yang kaya itu kita katanya. Karena Allah merintahkan untuk ngutang, barang siapa yang ngutang Masya Allah, utangi Allah maka akan dibalas, jadi lipat gandakan balasnya Allah. Hanya gara-gara salah dalam memahami ayat tersebut sehingga fatal pemahaman mereka. Nah, makanya kalau memahami ayat Quran sepotong-potong itu bahaya. Bukan bahaya, bahaya. Sangat bahaya. Itu harus lengkap, ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, ya. Jadi ini ayat ini menjelaskan tentang ahlul kitab yang dulu sebenarnya ya, sebelum
ahlu kitab yang ada di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karakter mereka itu sama sebenarnya, baik Yahudi yang sebelum era Nabi Muhammad maupun yang ada pada Nabi, bahkan sampai sekarang sama kelakuannya sama ya. Soal tipu menipu udah luar biasa mereka, biasa. Soal hoax, soal berita-berita bohong luar biasa ya, orang Yahudi ya. Katakanlah Muhammad, qad ja'akum, sungguh ya telah datang kepada kalian rusulun. Nah, pada alul kitab ini utusan min qabli, sebelum aku. Sebelum aku siapa berarti? Sebelum aku, akunya siapa itu? Aduh. Ini gimana nih? Ini hadir enggak? Roh antum ini ada di sini enggak ini, ditanya kepada bengong-bengong. Santri. Min qabli berarti sebelum aku siapa? Nabi Muhammad. Karena tadi kul, katakanlah wahai Muhammad, qad ja'akum rusulun min qabli. Jadi perintah Allah kepada siapa? Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum pengen cerdas, langsung ingat itu jawab, yang kenceng jawabnya. Ya, jadi nempel di sini, terekam. Tapi kalau ditanya, ya nggak pinter-pinter nanti. Kapan pinternya? Ditanya bengong, nggak jawab. Saya ulang. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya. Qad ja'akum, sungguh benar-benar ya telah datang kepadamu rusulun, utusan-utusan terdahulu, min qabli, sebelum aku. Aku siapa? Nabi Muhammad. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad. Udah datang para rasul sebelum saya, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Ya, wabilladzi qultum, dan membawa apa yang kamu sebutkan. Apa yang disebutkan tadi? Apa yang disebutkan coba? Pengen beriman, mau, tapi syaratnya apa? Utusan itu harus membawa kurban yang bisa diterima, buktinya dimakan api yang turun dari langit. Itu loh maknanya. Wabilladzi qultum. Qul lahum ya Muhammad taubikhon wa idharon likadbihim atau likidbihim. Ya, katakanlah kepada mereka Muhammad ya, taubikhon itu memperolok-olok mereka dan memperjelas ya kedustaan dan kebohongan mereka. Ya, qad ja'atkum rusulun, sungguh telah datang kepada kalian para utusan ya itu qabli, sebelum aku, bil mukjizati, dengan membawa mukjizat al wadihati, yang terang, wal hujajil al bahirati, dan hujah-hujah yang nyata yang jelas, adallati ala sidqi nubuwatihim, yang menunjukkan atas kebenaran kenabian mereka, wabilladzi ta'tum, dengan apa yang telah kalian minta ya. Falima qataltumuhum, tapi kenapa kamu tetap membunuh para nabi-nabi itu? In kuntum shodiqin, jika kamu itu orang-orang yang benar. Kalau kamu orang-orang yang benar mau ikut para rasul ya, setelah didatangkan bukti tadi berupa apa? Kurban bisa dimakan, didatangkan juga, tapi masih tetap mereka membunuh para nabi. Bahkan Yahudi ya, Yahudi itu 70 nabi yang pernah dibunuh. Termasuk nabi siapa? Zakaria, Nabi Yahya. Dalam sebuah riwayat dibunuh oleh mereka. Jadi bohong. Jadi ini perkataan mengada-ada orang-orang ahlul kitab Yahudi. Mengada-ada saja. Minta ini, minta itu. Kalau didatangkan pun juga tetap enggak mau beriman. Itu namanya apa? Namanya apa coba? Jadi udah minta ini diturutin, tapi masih tetap gak mau, apa namanya itu? Ngeyel, metengkel kalau orang Jawa. Ya, ngeyel. Ya. Jadi tujuannya bukan untuk ikut memang. Untuk apa? Ngeyel. Makanya orang ngeyel itu dilarang.
Ya. Orang ngeyel itu dilarang. Kasratus su'al itu dilarang. Banyak bertanya. Kalau bertanya yang memang ada tujuan yang jelas, ya memang harus bertanya kalau nggak tahu. Tapi ada sebagian orang yang tujuannya hanya apa? Sensasi, ngeyel, debat biar kelihatan pinter, kan banyak yang begitu. Kalau suka debat orang seolah-olah dia pinter begitu. Nah, gitu ya. Kelakuan siapa? Yahudi. Ngeyel. Iya. Iya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Surat Al-Baqarah itu kan sudah parah sekali itu. Ya. Dan ingatlah ketika orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab itu orang-orang Yahudi mengatakan ya kepada Nabi Musa, ya Musa, ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahroh, aku sekali-kali tidak akan iman kepada engkau sehingga aku melihat Allah secara langsung. Coba sejahat orang sekarang nggak sampai begitu, seliberal orang sekarang nggak sampai begitu. Aku mau iman kalau Tuhan itu langsung datang di depan saya. Subhanallah. Gimana jawabnya itu? Coba kalau ada ustaz ditanya begitu jawabnya gimana? Kayak golok. Iya. Ya nggak boleh main golok ya. Tapi oleh Al-Quran dijelaskan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya apa? Disambar geledek. Jadi soal orang disambar geledek sudah ada dari dulu. Karena udah keterlaluan itu. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Sambar geledek langsung. Mudar ya, bukan mati. Kalau orang seperti itu mau mudar aja, mudar. Terlalu halus kalau mati. Ya, orang sudah luar biasa. Ya, itu. Falima kadzdzabtumuhum wa qataltumuhum. In kuntum shadiqina fi da'wakum al-iman billah wa tasdiq bi rasulih. Ya, kenapa engkau mendustakan mereka juga? Ya, dan kalian juga malah membunuh mereka jika memang permintaanmu itu memang benar-benar permintaan yang jujur, ya. Nah, kamu akan iman kepada Allah dan membenarkan para utusannya. Masya Allah. Inilah kelakuan mereka. Jadi kalau kita mengikuti pola mereka ya jadi orang yang ngeyel. Ya, tidak mencari kebenaran tapi mencari kengeyelan. Ya. Kalau mencari kebenaran itu kan kalau sudah ditunjukkan mau kan ngikutin, enggak. Kalau ditunjukkan pun juga enggak akan ikut. Namanya ngeyel, ya bawel ngeyel. Ya, Masya Allah. Tsumma qala ta'ala musliyan li rasulihi, ya, atau musalliyan li rasulihi. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Jadi kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dengan apa itu artinya memberikan semacam hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, fa in kadzdzabuka, maka jika mereka itu mendustakan kamu, faqad kudziba rusulun, para rasul dulu juga didustakan oleh mereka. Ini menguatkan siapa? Menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara Allah mendidik kekasihnya. Ya. Jadi memang perlu seperti ini. Kalau ada orang yang misalnya sudah dalam keadaan terperosok misalnya kemudian enggak dikasih jalan keluar, enggak dikasih motivasi, akan tambah merosot gitu ya. Tapi kita bukan berarti mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad terperosok, bukan. Itu sekedar analogi. Ya, makanya Allah didik dengan cara yang luar biasa. Muhammad jika mereka mendustakan kamu, maka para rasul terdahulu sebelum kamu itu juga pernah didustakan oleh
mereka. Faqad kudziba rusulun min qablik, sebelum kamu. La yahzunka ya Muhammad takdzibu haula'il lak. Jangan menyusahkan engkau ya Muhammad kedustaan mereka itu terhadap engkau. Fa innahum in fa'alu dzalika faqad kadzabat aslafuhum min qablu rusulallah fala tahzan falaka bihim uswatun hasanah. Masyaallah, luar biasa. Sesungguhnya mereka jika melakukan hal seperti itu, maka pendahulu mereka itu juga seperti itu sama. Karena yang dihadapi pada saat itu ada juga orang-orang Yahudi. Jadi audien Rasulullah, jadi mat'unya orang yang didakwai waktu itu juga ada ahlul kitab ya sebelum kamu ya, mereka juga mendustakan ya, para pendahulu mereka juga mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan para utusan Allah. Fala tahzan, maka enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Falaka bihim uswatun hasanah. Maka engkau mendapatkan suri tauladan dari mereka para nabi terdahulu itu. Karena para nabi terdahulu juga didustakan oleh mereka, maka jika mereka mendustakan engkau jangan diambil pusing gitu maksudnya. Ya, nggak usah pusing-pusing, biarin aja. Tapi juga mati sendiri. Istilahnya begitulah ya. Tapi saya tambahin sendiri loh, ntar juga mati sendiri itu tambahan saya. Ya, kalau supaya kita cepat paham ya. Jadi fala tahzan falaka bihim uswatun hasanah. Masya Allah. Jadi ada suri tauladan yang bagus dari nabi-nabi terdahulu. Mereka juga tetap sabar dan tetap berdakwah sekalipun mereka juga didustakan oleh sebagian umatnya ya. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulum min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir ya. Ja'u bil bayyinat, mereka membawa mukjizat yang nyata. Ay kadzabuhum ma'annahum ja'uhum bil barahin. Ya, jadi mereka mendustakan para utusan itu ya. Padahal para utusan itu telah datang dengan membawa bukti-bukti ya kebenaran al-qati'ati yang pasti, bukti kebenaran yang pasti. Ya iyalah ya, risalah yang dibawa oleh para rasul itu pasti mengandung kebenaran secara mutlak. Wal mu'jizati al-wadihati, dan mukjizat yang jelas. Waz zuburi, dan Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Ya. Wal kitabil munir, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Aibil kutubis samawiyah al mamluati bil hikami wal mawaid wal kitabil wadih al jalikat Taurati wal Injil. Ya, dan kitab-kitab samawi yang penuh dengan berbagai hikmah dan kebaikan, dan peringatan-peringatan ya, penuh dengan hikmah ya. Kemudian kitab yang jelas, yang nyata kebenarannya, seperti Taurat wal Injil, seperti kitab Taurat dan Injil ya, kitab-kitab samawi yang isinya luar biasa. Tapi lagi-lagi banyak tahrif, tabdil ya, banyak yang dirubah-rubah, banyak yang ditukar-tukar, banyak yang dikurang ditambah, didistorsi ya oleh mereka sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Alhamdulillah, Quran nggak bisa dipalsukan, nggak bisa dikurang, nggak bisa ditambah. Kenapa? Karena Al-Quran dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sejarahnya luar biasa Quran. Salah satu perjuangan sahabat Utsman bin Affan ya. Subhanallah, kalau kita melihat perjuangan beliau dalam membukukan Al-Quran ini. Dalam riwayat dikatakan ya, termasuk ketika beliau mau dibunuh kan ya, beliau sedang menyusun mushaf Al-Quran. Ketika ditegur, wahai Utsman, keluarlah kau lewat jendela sini ya, karena engkau akan dibunuh ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
hanya tuduhan, katanya nepotisme, ya. Jadi sahabat Utsman dituduh nepotisme. Pemerintahan pada saat itu ya memang sempat tidak teratur karena beliau lebih fokus untuk apa? Mengumpulkan dan membuat mushaf Al-Quran. Bisa kita bayangkan kalau seandainya Utsman nggak berjuang mati-matian, gimana coba? Ada nggak mushaf ini? Kalau begitu jasa beliau luar biasa nggak? Luar biasa. Utsman bin Affan itu beliau luar biasa jasanya. Sampai hari ini yang kita pakai adalah mushaf Utsmani. Alhamdulillah, ya semuanya itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhirnya beliau terbunuh kan, tapi dia dalam memperjuangkan Quran luar biasa. Akhirnya mushaf yang sampai sekarang ini disebut mushaf Utsmani. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, ini sedikit saya singgung ya, biar antum paham ya. Nah, itulah tadabbur kita pada malam hari ini mengenai ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat ke-183 dan 184. Semoga bisa kita fahami dengan baik dan intisarinya kita serap, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.